Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri, Sarjana Hukum, nomor NIM 1322-3019. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tugas mata kuliah hak uji material. Pengempu Bapak Dr. Tommy Mikel. Jadi seperti ditugaskan, kali ini saya akan menyampaikan tanggapan atas Undang-Undang Dasar atau konstitusi dari sebuah negara yang cukup dikenal oleh masyarakat dunia sebagai negara yang selama ini disebut sebagai saudara tua dari Korea Selatan, yaitu Korea Utara. Nah, berbicara tentang Undang-Undang Dasar Korea Utara yang dikenal sebagai Konstitusi Republik Rakyat Demokratik Korea, ini telah mengalami beberapa kali revisi sejak pertama kali diadopsi pada tahun 1948. Nah, dari pembacaan saya ini dapat disampaikan beberapa hal tanggapan sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintahan satu partai. Jadi dalam konstitusi Korea Utara menegaskan bahwa peran utama Partai Buruh Korea dalam pemerintahan dan politik negara. Jadi berbeda dengan negara-negara lain yang kita kenal selama ini seperti negara demokrasi seperti United States of America, atau lebih familiar dikenal sebagai negeri Paman Sam, di mana di sana ada dua partai, atau di Indonesia kita kenal malah lebih dari dua partai, ada beberapa partai, dan bisa disebut bahwa Indonesia menganut sistem multipartai. Tetapi di Korea ini lebih bersifat monolitik, artinya konstitusi Republik Korea Utara ini hanya membolehkan atau mengatur tentang pendirian satu partai, yaitu Partai Buruh Korea. Nah, bisa kita bayangkan betapa dominannya Partai Buruh ini. Segala lini kehidupan pemerintahan dan beberapa aspek dari penyelenggaraan kehidupan masyarakat sehari-hari pun dalam persepsi saya itu pasti diwarnai atau didominasi oleh kebijakan dari Partai Buruh ini. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar Korea Utara juga mengatur mengenai konsep kepemimpinan seumur hidup. Jadi sejak masa pemerintahan Kim Il-sung, Kim Jong-il hingga Kim Jong-un, konsep pemerintahan seumur hidup ini atau konsep kepemimpinan seumur hidup ini diterapkan secara konsisten. Ya, ini merupakan konsekuensi logis dari sistem pemerintahan satu partai, di mana pemerintah atau pemimpin partai juga bertindak sekaligus kepala negara, kepala pemerintahan, sehingga bisa dikatakan sebagai model pemerintahan dinasti. Kemudian dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Korea Utara juga diatur atau mencerminkan sebuah prinsip yang bisa disebut sebagai kultus kepribadian. Jadi kultus ini bersifat pemujaan yang berlebihan terhadap satu figur yang dianggap
sebagai manusia setengah dewa, bisa dikatakan seperti itu. Jadi Undang-Undang Dasar Korea Utara atau konstitusi mereka itu mencerminkan prinsip kultus individu, sehingga presiden atau kepala negara dianggap sebagai manusia suci, manusia yang tidak pernah salah. Kemudian dalam konstitusi Republik Rakyat Korea Utara juga dikenal yang namanya istilah ekonomi terencana. Nah, konstitusi ini menekankan ekonomi terencana yang dikendalikan negara dengan tujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Semua sumber daya alam dan sektor industri utama dikelola oleh negara. Nah, ini merupakan konsekuensi dari sistem satu partai yang memegang kendali secara penuh terhadap kehidupan pemerintahan, kehidupan politik, dan juga kehidupan ekonomi. Jadi ekonomi terencana yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Korea Utara ini sebetulnya secara eksplisit mencerminkan kepemimpinan satu partai atau kepemimpinan yang terpusat atau sentralistik, di mana segala segi kehidupan pemerintahan, terutama dalam kehidupan politik dan ekonomi, itu dikendalikan secara penuh oleh negara. Dalam konstitusi Korea Utara sebetulnya juga diakui prinsip hak asasi manusia seperti layaknya dikenal dalam kehidupan masyarakat pemerintahan di negara-negara demokrasi, terutama di Amerika, di Inggris, maupun di beberapa negara Asia, khususnya Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan beberapa negara lainnya. Walaupun catatan saya, penegakan hak asasi manusia di sana bisa terbilang seperti lip service saja, artinya negara tetap memegang peranan dominan untuk mengontrol pendapat, untuk mengontrol aspirasi dari warganya. Malah dalam konstitusi rakyat Korea Utara, negara Korea Utara ini juga dikenal istilah militerisasi. Jadi militer di sana, di Korea Utara, dibenarkan dalam Undang-Undang Dasar mereka bahwa militer itu memegang peranan penting, atau militer adalah kelas utama dalam sistem pemerintahan, di mana kebijakan negara baik dari segi politik, ekonomi, itu dominan dikendalikan oleh elit militer. Tanggapan berikutnya, dari Undang-Undang Dasar Korea Utara ini dikenal dengan istilah ideologi Juche. Jadi ideologi Juche ini dikembangkan oleh Presiden Kim Il-sung yang dikenal sebagai landasan utama konstitusi. Ideologi ini mencerminkan kemandirian politik, ekonomi, dan militer, serta menghapus ketergantungan pada negara lain. Jadi saya melihat ini ada sisi positifnya, di mana ideologi Juche ini mengajarkan kemandirian politik, kemandirian ekonomi. Artinya sebisa mungkin mereka ingin berdiri di kaki mereka sendiri. Jadi saya pikir ini ada aspek positifnya, di mana masyarakat, tentunya masyarakat Korea Utara yang saya maksud di sini, bisa mengembangkan sikap kemandirian dan menghapus ketergantungan kepada produk-produk ekonomi negara-negara lain. Artinya Korea Utara tidak menjadi pasar atau menjadi limbah produk-produk, menjadi tempat pembuangan limbah-limbah produk,
dari negara-negara lain. Nah, ini saya kira satu sisi positif yang patut kita apresiasi sebenarnya, karena kemandirian ini mental penting yang akan menjadi landasan bagi sebuah negara yang ingin menjadi negara besar. Karena tanpa kemandirian saya pikir negara manapun selamanya tidak akan pernah merdeka mengekspresikan ide-ide atau kreativitas dalam pembangunan maupun pelaksanaan pemerintahan. Dan yang ke-8 mengenai sistem hukum, di mana Undang-Undang Dasar Korea Utara ini dirancang untuk menegakkan kebijakan partai dan negara. Peradilan tidak independen dan sering digunakan untuk mengontrol dan menghukum mereka yang dianggap melawan pemerintah. Nah, ini saya pikir sebuah implikasi dari sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik, di mana segala sisi kehidupan, khususnya sistem hukum, itu dikendalikan oleh negara. Jadi kontrol negara sangat kuat dalam penegakan hukum. Kemudian yang ke-9, dalam konstitusi Korea Utara juga diatur mengenai kewajiban warga negara, di mana setiap warga negara dituntut untuk setia kepada negara dan partai, berkontribusi pada pembangunan sosialisme. Kewajiban ini, sisi negatifnya itu seringkali dipaksakan dengan pengawasan ketat dan hukuman berat bagi pelanggar. Nah, ini saya kira bagaimana dominasi negara dalam mengontrol kehidupan masyarakat, dan itu diletakkan sebagai kewajiban. Jadi warga negara di sana dituntut untuk setia tanpa syarat kepada negara, kepada partai, dan kepada pembangunan sosialisme. Kemudian faktor 10 atau tanggapan saya yang 10 mengenai konsep hubungan internasional yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Korea Utara, di mana dalam konstitusi mereka dinyatakan bahwa Korea Utara mendukung solidaritas gerakan sosialis internasional dan negara-negara berkembang, serta menentang imperialisme. Ini mencerminkan sikap anti barat, terutama terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Saya kira ini bukan rahasia lagi, karena Korea Utara sejak dulu dikenal sebagai penentang utama dari kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan sekutunya. Saya pikir ini merupakan pendirian dari pimpinan Korea Utara dalam menegakkan supremasi atau kedaulatan rakyat dan pemerintahannya. Saya pikir secara keseluruhan Undang-Undang Dasar Korea Utara ini mencerminkan sistem politik yang sangat terpusat dan otoriter, dengan kontrol ketat oleh Partai Buruh Korea dan pemimpin tertinggi negara. Implementasi hak asasi manusia dan kebebasan sipil sangat terbatas, dan ideologi negara memainkan peranan dominan dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai putusan Mahkamah Agung nomor 23 P/HUM-2024, jadi ini merupakan hasil uji materi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan kepala daerah. Inti dari putusan ini adalah perubahan syarat usia minimal untuk calon kepala daerah, di mana sebelumnya syarat usia minimal untuk calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun, dan untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota adalah 25 tahun,
dihitung sejak penetapan pasangan calon. Namun sejak putusan MA ini, perhitungan usia minimal tersebut diubah menjadi sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Jadi kalau kita atau saya secara pribadi menanggapi bahwa aktivitas judisial atas putusan MA nomor 23P/HUM-24 ini, yang pertama, yang paling jelas putusan MA tersebut, putusan MK tersebut, MA ini menimbulkan kontroversi karena putusan ini dianggap, ada sebagian orang yang menganggap sebagai upaya untuk meloloskan calon tertentu yang tidak memenuhi syarat usia jika dihitung dari penetapan pasangan calon. Walaupun saya pikir beberapa orang atau beberapa ahli hukum bisa saja berbeda pendapat mengenai hal ini. Walaupun di sisi lain kita juga harus menghargai putusan hakim. Perbedaan pendapat memang tidak dilarang karena hakim sebagaimana aturan yang ada itu diakui kemandiriannya dalam menentukan kedudukan sebuah kasus hingga kemudian lahir sebuah putusan. Nah, yang kedua, di masyarakat juga ada penilaian bahwa putusan MA ini prosesnya terlalu cepat, di mana keputusan ini diproses dan dikeluarkan dalam waktu yang sangat singkat, hanya 3 hari dari setelah mulai dibahas di MA, sehingga memicu kritik mengenai ketepatan dan kelayakan proses hukum yang cepat tersebut. Sementara KPU diperintahkan oleh Mahkamah Agung untuk mencabut ketentuan usia minimal dalam pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9/2020. Ini berarti KPU harus menyesuaikan aturan mereka sesuai dengan putusan MA. Kemudian berikutnya, putusan MA juga menimbulkan beberapa kritik dari para pakar hukum, utamanya dari kalangan pakar hukum tata negara yang mengkritik putusan ini sebagai langkah tidak wajar dan dinilai keluar dari tugas konstitusional Mahkamah Agung. Mereka berpendapat bahwa pengujian materi seharusnya dilakukan terhadap pertentangan antara PKPU dengan Undang-Undang Pilkada, bukan Undang-Undang Dasar. Saya kira dalam kehidupan demokrasi, terutama perbedaan pendapat di antara pakar hukum sejak zaman dulu memang sudah terjadi. Artinya ada yang pro, ada yang kontra. Saya pikir ini perlu pengkajian yang lebih mendalam. Artinya kita tidak bisa hanya mengandalkan teks atau membaca teks, tapi juga harus membaca konteks di mana putusan itu dilahirkan. Jadi hubungan antara teks dan konteks saya kira tidak bisa ditinggalkan begitu saja, sehingga nanti kita akan mendapat pemahaman yang utuh terhadap putusan MA ini. Kemudian berikutnya, tanggapan saya terhadap putusan MA ini, ada terjadi penyesuaian aturan di mana perubahan ini mewajibkan calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun dan calon bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota minimal berusia 20 tahun dihitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Kemudian tanggapan saya berikutnya terhadap putusan MA yaitu adanya kritik terhadap motif dilahirkannya
putusan MA ini sebagian masyarakat atau sebagian ahli hukum berspekulasi bahwa putusan ini mungkin dibuat untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Jadi ini sebetulnya sifatnya subjektif, karena sepanjang pengetahuan saya belum ada pembuktian atau masyarakat yang berhasil membuktikan bahwa putusan MA ini dimaksudkan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Saya pikir ini merupakan persepsi atau pendapat, opini yang sifatnya subjektif. Nah, tanggapan selanjutnya, di mana ada aspirasi bahwa atas putusan MA ini Komisi Yudisial disarankan untuk membentuk tim untuk menyelidiki putusan ini, dan tujuannya tentu saja untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh hakim, oleh majelis hakim yang memutus perkara tersebut, perkara uji material Undang-Undang Pilkada. Nah, mengenai pendapat hukum terhadap putusan MA ini, beberapa ahli hukum juga menilai bahwa putusan ini tidak berlaku untuk Pilkada 2024. Alasan mereka bahwa perubahan peraturan pemilu memerlukan waktu untuk diterapkan dan tidak bisa diberlakukan secara serta-merta atau secara mendadak. 9. Penilaian publik. Nah, putusan MA ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa putusan tersebut akan berimpak atau berimplikasi penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan proses pemilihan yang adil dan jujur. Saya pikir memang sejak putusan MA tentang uji material terhadap putusan yang mengatur atau menentukan syarat minimal pasangan calon kepala daerah, memang ada polarisasi di masyarakat. Ada sebagian yang pro, ada sebagian yang kontra terhadap putusan yang menetapkan perubahan syarat minimal usia calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Demikian beberapa hal atau beberapa tanggapan yang dapat saya sampaikan terkait dengan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Republik Rakyat Korea Utara dan tanggapan atas putusan MA nomor 23 tahun 2024. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.